Oke, Las IC, saya akan mempresentasikan mengenai nilai geostrategi poros maritim. Indonesia ingin menjadikan negara poros maritim dunia karena Indonesia memiliki banyak pulau dan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kita tahu kita mempunyai 177 kurang lebih jenis ikan yang berbeda dan 56 jenis udang, kepiting, dan cumi. Kalau kita olah, kita akan mempertahankan ekonomi yang sangat bagus dengan kekayaan alam kita. Inilah yang menjadi nilai geostrategis kita. Kita mampu mempertahankan nilai ekonomi kita apabila kita mampu memproduksi kekayaan alam kita yang ada di Indonesia ini. Kita memiliki laut lebih luas daripada darat. Kita memiliki laut 2/3 besarnya dibandingkan daratnya, hanya 1/3. Ini menjadi nilai geostrategi kita untuk kita manfaatkan. Dan pemerintah dan masyarakat harus bersatu dalam mengelola ini agar kita bisa mempertahankan ekonomi dan kekuatan kita sebagai bangsa yang memiliki nilai geostrategis dalam poros maritim Indonesia. Kita harus bersatu dalam hal itu. Produksi ikan nasional dapat mendukung ketahanan pangan NKRI di tengah ancaman krisis pangan di dunia belakangan ini. Potensi laut Indonesia perlu menjadi fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Apabila seluruh potensi kelautan Indonesia dikelola secara profesional, legal, dan akuntabel, maka diperkirakan 85% perekonomian nasional termasuk pangan dapat diisi oleh kelautan. Gagasan besar Indonesia mengenai poros maritim dunia adalah memiliki makna geopolitik dan geoekonomi karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya. Dan landasan tersebut adalah landasan yang biasa disebut dengan wawasan nasional atau juga biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Negara Indonesia menganut paham negara kepulauan yang berdasar pada arsipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung antara daratan yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara satu kesatuan yang disebut juga dengan negara kepulauan. Indonesia memiliki potensi budidaya rumput laut yang besar. Walau hanya kurang lebih 30%, ditaksir dapat memproduksi hingga 160 juta kilogram rumput laut kering per tahun. Pemerintah harus segera membangun dan memperbaiki fasilitas perikanan yang masih lemah. Tanpa upaya itu, sektor perikanan yang ada di Indonesia akan tertinggal dibanding dengan negara lain. Pengembangan ekonomi nasional juga membutuhkan dukungan pelabuhan. Strategi dan kebijakan pemerintah harus segera dibenahi guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik sumber daya laut, industri, maupun bisnis transportasi. Indonesia di Asia Pasifik. Perekonomian di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik tetap kokoh di tengah lemahnya perekonomian global. Bank Dunia memproyeksi bahwa perekonomian Asia Timur dan Asia Pasifik tumbuh sebesar 7,5% pada tahun 2012. Sedangkan perekonomian Cina mencapai 7,9% dan turun sebesar 1,4% dibanding pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 9,3%. Helen Heiser mengemukakan bahwa di kawasan Asia Pasifik akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan adanya permintaan ekspor dari beberapa negara maju dan adanya kenaikan biaya modal. Berdasarkan hasil survei ESCAP, perlambatan ini karena faktor volatilitas harga komoditas yang merupakan perhatian utama untuk kawasan Asia Pasifik. Besarnya pasar domestik dapat menjadi alternatif untuk para pelaku bisnis dan pemerintah Indonesia dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi secara internal dari melusunya ekonomi di Asia Pasifik. Secara bersamaan, Indonesia masih terus menggali potensi pasar untuk produk-produknya di negara-negara Asia Tenggara dan KTT Asia Timur. Tujuannya adalah Indonesia menyeimbangkan pemberdayaan pasar domestik dan kegiatan ekspor di negara-negara ASEAN dan negara Asia Timur yang sedang berkembang. Langkah tersebut perlu diimbangi dengan penurunan impor dan pemberdayaan produk dalam negeri dalam rangka memanfaatkan dinamika ekonomi di Asia Pasifik dan potensi ekonomi domestik. Indonesia memerlukan perubahan konkret dari produsen SDA menjadi penghasil produk-produk inovatif dan kompetitif. Pada tahun 1990, Indonesia sempat mendapat julukan sebagai negara macan Asia karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% per tahun. Namun, pada tahun 1997, beberapa negara Asia Tenggara serta Asia Timur mendapat krisis ekonomi, sehingga
perekonomian Indonesia turun sekitar 4,6%, bahkan sampai 12,6% pada triwulan tahun 1998. Dengan didukung fundamental ekonomi serta semangat reformasi, bangsa Indonesia akhirnya bisa keluar dari krisis ekonomi. Bahkan beberapa lembaga dari luar negeri memprediksi bangsa Indonesia bisa menjadi poros ekonomi baru pada tahun 2030 yang bersanding dengan Amerika, China, Rusia, Brazil, dan sebagainya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.